yang selama ini hanya dipelajari di Fakultas Kedokteran dan juga dipelajari di Fakultas Pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, juga pendidikan anak usia dini? Jawabannya, karena seorang pendidik, guru, dan dosen setiap hari berinteraksi dengan otak anak didik. Mereka sebenarnya mengubah otak anak usia dini melalui proses belajar, meskipun dia bukan ahli otak. Jika pendidik memahami bagaimana proses otak bekerja, maka proses pembelajaran akan lebih efektif. Ini penting karena masa kecil adalah masa perkembangan otak yang sangat pesat. Pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan antara neuroscience dan pendidikan, terutama pada pendidikan anak usia dini? Jawabannya, ada hubungan yang sangat erat. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter, akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Semua itu terjadi melalui kerja otak. Dalam pendidikan Islam, anak usia dini memahami perkembangan otak, membantu guru menyampaikan nilai-nilai agama sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga anak memahami dan mengamalkannya dengan baik. Yang ketiga, bagaimana mengajarkan neuroscience untuk mengubah otak anak usia dini di Fakultas Pendidikan? Jawabannya, neuroscience di Fakultas Pendidikan diajarkan dengan fokus bagaimana otak anak berkembang dengan sehat, bagaimana mereka belajar, mengingat, belajar, berpikir. Materinya bukan tentang penyakit otak, tetapi bagaimana tentang cara anak berpikir dan otak anak itu bekerja secara berkembang. Nomor 4, apakah sama antara neuroscience di Fakultas Kedokteran dengan neuroscience di Fakultas Pendidikan? Jawabannya tidak sama, karena di Fakultas Kedokteran neuroscience itu tentang otak yang sakit, sedangkan di Fakultas Pendidikan neuroscience itu mempelajari tentang perkembangan otak dan fungsi otak yang sehat untuk proses pembelajaran yang efektif. Yang kelima, bagaimana neuroscience di Fakultas Kedokteran dipelajari? Di kedokteran neuroscience dipelajari untuk mendiagnosis, mengobati, dan memahami penyakit otak. Sedangkan di pendidikan, neuroscience dipelajari untuk pendidikan, mengalami otak pembelajaran dan berkembang agar guru bisa mengajar dengan metode yang sesuai dengan kerja otak anak.